Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurrahmah. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perubahan. Dan di bab 4, saya akan menjelaskan tentang 8 prinsip perubahan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 8 prinsip perubahan. Sebelum menciptakan perubahan, sebaiknya kita memahami prinsip-prinsip dalam menciptakan perubahan yang berarti di dalam sebuah organisasi. Prinsip-prinsip ini diformulasikan dalam suatu kerangka besar atau model berdasarkan pengalaman. Menurut John P. Kotter, di dalam bukunya bertajuk Leading Change, ia mengatakan bahwa sebagian besar perubahan gagal dan hanya 30% yang bisa dikatakan berhasil. Kotter merumuskan sebuah solusi yang kemudian dikenal dengan 8 prinsip dalam menciptakan perubahan, yaitu: pertama, menciptakan urgensi untuk berubah. Menciptakan urgensi menurut Kotter sangat penting, karena pada kenyataannya banyak organisasi yang telah merasa puas dengan kondisinya saat ini. Kedua, membangun koalisi yang kokoh. Tentu yang dimaksud koalisi ini dalam konteks semangat positif untuk bersama-sama menuju perubahan yang diinginkan, bukan untuk memenangkan suatu golongan atau partai tertentu dalam konteks bernegara. Ketiga, mengembangkan visi dan strategi perubahan. Menurut Kotter, kejelasan terhadap visi yang akan dicapai dalam menggawangi perubahan merupakan hal yang tak boleh disepelekan. Meski banyak yang mengatakan bahwa visi seringkali menjadi sejenis mimpi yang tak akan pernah tercapai. Namun, dengan artikulasi yang baik melalui suatu metafora yang tepat, maka akan dapat dicapai pemahaman terhadap gambaran masa depan suatu organisasi. Keempat, mengkomunikasikan visi perubahan. Tujuan mengkomunikasikan visi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sama bagi semua karyawan dan memotivasi mereka untuk bekerja sama. Derajat kepentingan masalah komunikasi ini sangat tinggi, mengingat keberhasilan sebuah perubahan adalah bila semakin banyak orang yang terlibat. Dengan semakin banyaknya yang terlibat, maka tumbuh rasa memiliki dari perubahan tersebut. Kelima, memberdayakan langkah tindak lanjut yang pokok atau utama. Prinsip kelima ini penting karena justru disinilah biasanya banyak perusahaan atau organisasi gagal melakukan perubahan. Ini merupakan hal yang umum ditemui karena umumnya di Indonesia, kita lebih sering dan rajin menyusun perencanaan namun sangat lemah dalam implementasi. Untuk itu, perlu ditekankan bahwa hal-hal yang direncanakan memang perlu ditekankan. Keenam, menciptakan quick wins. Yang dimaksud dengan quick wins adalah hal-hal yang bisa segera dilakukan, menggunakan sumber daya yang ada dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan. Definisi segera adalah tenggat waktu sebelum mencapai 90 hari. Ketujuh, konsolidasi manfaat perubahan. Manfaat perubahan sedapat mungkin harus bisa dikuantifisir agar bisa diukur dan kemudian dievaluasi. Dalam kasus peningkatan penjualan yang ditargetkan 2 kali, maka dalam 1 semester harus bisa diukur dampak dari upaya perubahan terhadap peningkatan penjualan. Dan yang terakhir, ke-8, memantapkan perubahan sebagai bagian dari budaya.
Prinsip kedelapan ini tentunya baru bisa dijalankan bila perubahan yang dilakukan membuahkan hasil positif dan kemudian perlu dilestarikan menjadi budaya baru di organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.